Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pemberontakan Gajah Biru. Setelah merasa cukup lama berbincang-bincang, maka Demung Wira, Gajah Biru, Arya Kamandanu dan Sakawuni segera minta diri. Nyai Sora menutup pintu dan ruangan pendopo menjadi sangat sunyi. Setidak-tidaknya sunyi di hati wanita setengah tua yang suaminya berada di dalam penjara. Memang benar, lorong yang menuju ke ruangan penjara dijaga dengan ketat oleh puluhan prajurit Majapahit. Mereka berkeliaran di sepanjang lorong dengan bersenjata lengkap. Mendadak dua bayangan melompat dan hinggap di atas tembok lorong. Bayangan itu terus merayap dinding lorong yang menuju ke ruangan penjara. Kurang ajar. Kaki tangan Ramapati. Prajurit-prajurit busuk. Lihat, Demungwira. Prajurit-prajurit tolol itu berkeliaran di bawah kita. Hati-hati, Gajah Biru. Kita harus menghindari keributan. Ayo, jalan terus.
melompati atap bangunan penjara. Mereka lalu merayap ke bawah bagaikan 2 ekor tupai raksasa. Mereka melengak-lengok sebentar, mengamati keadaan di sekitarnya. Suasana sangat sunyi. Gajah Biru lalu memberi isyarat pada Demung Wira agar segera melompat ke bawah. Tapi baru saja kaki mereka menyentuh tanah, mendadak 2 orang prajurit muncul di sudut lorong. Gajah Biru dan Demung Wira terkejut. Mereka tidak mempunyai pilihan lain. Mereka segera menghambur ke depan untuk membereskan 2 orang prajurit itu. Untung kita segera membereskan mereka. Mereka muncul terlalu mendadak. Kalau kita tidak segera bertindak, mereka pasti akan berteriak memanggil teman-temannya. Ruangan apa ini, Demung Wira? Entahlah, Gajah Biru. Yang jelas sekarang ini, kita berada di halaman belakang bangunan penjara. Bagaimana dengan 2 orang prajurit itu? Mereka hanya pingsan. Sebentar lagi mereka pasti sadar kembali. Aku sudah menutupi tubuh mereka dengan rumpun pohon perdu. Ayo Gajah Biru, kita harus segera menemukan Gusti Lembu Sora. Ayo. Gusti Lembu Sora. Hei, apa yang kalian kerjakan di sini? Maaf, Gusti. Kami hanya ingin tahu mengapa Gusti Lembu Sora sampai dimasukkan ke dalam penjara. Gusti, apakah semua ini karena siasat licik dari Sang Ramapati? Sudahlah. Ini bukan urusan kalian. Kami benar-benar tidak bisa menerimanya, Gusti. Kami tidak rela Gusti Lembu Sora diperlakukan sewenang-wenang. Gajah Biru, aku ini orang yang salah. Dan setiap orang yang salah harus berani menanggung akibatnya. Pemerintah Majapahit tidak pernah berlaku sewenang-wenang padaku. Tapi tidak seharusnya mereka main comot seperti ini. Bukankah perkara Gusti Lembu Sora belum selesai diperiksa? Bukankah Gusti Lembu Sora belum mendapat keputusan hukuman dari Sang Prabu? Maaf, Gusti. Siapakah prajurit-prajurit yang telah berani menangkap Gusti Lembu Sora? Jelas mereka itu kaki tangan Ramapati, Gajah Biru. Tapi anehnya, mengapa Gusti Lembu Sora menurut saja? Mestinya Gusti menolak untuk ditangkap. Mereka membawa lencana kerajaan. Kalau aku menolak, berarti aku membangkang perintah raja. Sampai kapan Gusti Lembu Sora akan dipenjarakan? Ya, aku tidak tahu pasti, Gajah Biru. Mungkin sampai perkaraku ini diputus Sang Prabu. Kalau Gusti Lembu Sora bersedia, kami dapat membebaskan Gusti. Gusti Lembu Sora masih membawahi sebagian besar kelompok pasukan Majapahit. Kalau Gusti Lembu Sora bersedia, kami akan mengusir prajurit-prajurit jaga ini. Benar, Gusti. Gusti tidak perlu tunduk pada keinginan Sang Ramapati. Dengar, Demung Wira, dan kau, Gajah Biru. Lembu Sora tidak pernah tunduk pada Kakang Ramapati. Lembu Sora hanya tunduk kepada pemerintah Majapahit. Lembu Sora hanya mengabdi kepada Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Tapi, Gusti, cukup, Gajah Biru. Kalian berdua tidak perlu mengajari aku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tahu mana yang salah dan mana yang benar. Sudahlah, cukup. Sebaiknya kalian segera pergi dari sini. Kalau prajurit-prajurit jaga itu melihat kehadiran kalian, maka keadaannya akan menjadi lebih repot. Aku tidak ingin melibatkan siapapun juga dalam perkara ini. Aku mempunyai cukup keberanian untuk menanggungnya sendiri. Gajah Biru, Demung Wira, apalagi yang kalian tunggu? Cepat, tinggalkan tempat ini. Baik, Gusti.
dan Demung Wira segera meninggalkan Lembu Sora di ruangan penjara. Mereka kembali melompati atap bangunan belakang penjara, merayap di atas dinding lorong, dan akhirnya sampai di tepi alun-alun Majapahit. Demung Wira mengajak Gajah Biru pulang ke rumahnya. Dan di sana mereka saling melepaskan rasa tidak puas yang mengganjal di hati masing-masing. Demung Wira, aku sudah tidak tahan lagi. Perbuatan Ramapati dan kaki tangannya sudah keterlaluan. Mereka berhasil mengirim Gusti Lembu Sora ke dalam penjara. Itu artinya mereka telah membuat kelompok orang-orang yang berusaha menentangnya menjadi tidak berdaya. Sang Ramapati itu memang licin seperti belut. Bisa saja dia menutupi kelicikannya sambil terus mencari dalih untuk mendepak Gusti Lembu Sora. Perbuatan mereka harus dihentikan. Apalah jadinya Majapahit ini jika orang seperti Ramapati dan kaki tangannya masih terus bercokol di istana. Mereka itu serakah. Mereka gila pangkat, gila jabatan, gila kedudukan. Satu persatu di antara kawan-kawan kita ini akhirnya pasti akan terdepak dari hadapan Sang Prabu. Iya, benar Gajah Biru. Dulu Gusti Ranggalawe dan sekarang Gusti Lembu Sora. Kukira Sang Ramapati itu mengincar kedudukan Rekrian Mahapati. Dan sebelum keinginannya terpenuhi, dia pasti akan terus merajalela. Aku heran. Bagaimana orang seperti Ramapati itu bisa masuk ke istana Majapahit? Orang seperti Ramapati itu selalu ada, Gajah Biru. Sekarang bagaimana Demung Wira? Sepertinya aku sudah tidak tahan lagi. Kupikir sebaiknya aku pergi dari Majapahit. Itu artinya kau memberontak terhadap kekuasaan pemerintah Majapahit. Aku tidak peduli Demung Wira. Aku tidak pernah mempunyai niat untuk menjadi seorang pemberontak. Aku hanya tidak sudi tinggal bersama orang-orang busuk. Aku sudah muak melihat tampang Ramapati. Kalau ada kesempatan, aku ingin merobek-robek mulutnya dan memotong lidahnya. Sebentar Gajah Biru. Daripada mengambil langkah tanggung-tanggung, mengapa tidak sekalian saja kita susun rencana pemberontakan? Kau bersungguh-sungguh Demung Wira. Aku pun sudah tidak betah lagi tinggal dalam suasana seperti ini. Kita ini adalah prajurit-prajurit. Mestinya memang kita tidak kekurangan apapun juga. Kita hidup serba kecukupan. Ya, tapi itulah. Kelompok Ramapati itulah yang membuat suasana istana Majapahit menjadi seperti di tengah pasar malam. Ada banyak pencuri, banyak copet, banyak penipuan, dan banyak segala macam perbuatan yang tidak mencerminkan jiwa seorang prajurit. Lebih baik aku bertarung melawan 100 orang musuh dari mancanegara daripada harus berhadapan dengan kasak kusuk, dengan selintat-selintut, dan dengan sikap penuh kepura-puraan. Bagaimana Gajah Biru? Kita harus mengambil langkah yang tegas untuk menyelamatkan pemerintah Majapahit dari incaran kelompok Ramapati. Apakah sekiranya kita akan menang jika menyusun sebuah pemberontakan? Bagaimanapun juga, Sang Prabu masih menaruh kepercayaan pada seorang badut seperti Ramapati itu. Aku mempunyai rencana demikian. Kau segera menghubungi Rakeh Mandana. Kalian berdua bisa mengajak perwira-perwira muda Majapahit untuk bergabung. Kalian bisa mempengaruhi mereka. Katakan saja bahwa semua ini demi Gusti Lembu Sora. Kukira masih cukup banyak perwira Majapahit yang menaruh kepercayaan pada kepemimpinan Gusti Lembu Sora. Aku tahu siapa mereka-mereka itu. Baik. Kalau begitu, dalam beberapa hari ini kita akan bekerja keras. Aku yakin rencana kita akan memperoleh dukungan. Ya, kukira tidak sulit untuk mengumpulkan 500 orang prajurit. Oh iya Gajah Biru. Ya. Bagaimana dengan Tuan Arya Kamandanu dan Sakawuni? Kukira mereka jangan sampai tahu rencana kita ini. Hubungan mereka dengan Paman Lembu Sora memang sangat baik. Tapi aku yakin
mereka tidak akan bersedia untuk diajak kerjasama menyusun pemberontakan. Iya, kalau begitu, kita harus merahasiakan rencana ini di depan mereka. Iya, saya kira untuk sementara cukup. Besok pagi kita mulai bekerja. Selamat berjuang, Gajah Biru. Selamat berjuang, Demung Wira. Ada apa, Kakang Gajah Biru? Kau kelihatan gelisah. Sejak tadi, kulihat kau berjalan mondar-mandir di ruang pendopo ini. Apa yang telah terjadi? Bagaimana kabar Gusti Lembu Sora? Gusti Lembu Sora masih disekap dalam penjara. Kasihan sekali beliau. Beliau orang yang sangat baik. Beliau adalah pemimpin yang dapat menjadi pelindung anak buah. Beliau mengerti keinginan anak buahnya. Dan beliau juga telah berjasa besar terhadap pemerintah Majapahit. Tapi mengapa justru orang sebaik Gusti Lembu Sora itu dipenjarakan? Itulah, Nyai. Itulah sebabnya aku semakin tidak betah tinggal di istana ini. Dan aku sudah merencanakan sesuatu. Kemudian Gajah Biru membeberkan seluruh rencananya kepada istrinya. Khususnya rencana mengadakan pembangkangan dan pemberontakan dengan mengajak prajurit-prajurit Majapahit meninggalkan istana. Untuk sesaat lamanya, Nyai Gajah Biru berdiam diri. Wajahnya berubah menjadi sendu. Bagaimana, Nyai? Apa pendapatmu? Kalau memang Kakang sudah bertekad seperti itu, aku tinggal menurut saja. Aku adalah istrimu, Kakang. Dan seorang istri sudah sewajarnya mendukung cita-cita suaminya. Sebenarnya, aku tidak ingin membuatmu hidup susah, Nyai. Tapi aku harus menempuh jalan ini. Kau tidak perlu ragu-ragu, Kakang Gajah Biru. Kau adalah seorang suami yang baik. Kau adalah seorang bapak yang baik. Kau adalah pimpinan keluarga yang bertanggung jawab. Dan kau adalah seorang prajurit yang jujur dan berani. Kau tidak akan pernah membuat istrimu susah. Percayalah, Kakang Gajah Biru. Aku akan tetap berjalan di sampingmu, apapun yang akan terjadi. Terima kasih, Nyai. Terima kasih atas dukungan dan pengertianmu. Kalau begitu, kau harus segera mengadakan persiapan. Aku dan Demung Wira sudah mengatur segala sesuatunya. Untuk sementara, Demung Wira akan tetap tinggal di istana Majapahit. Dia akan berusaha membujuk dan membakar semangat Gusti Lembu Sora agar bersedia mengadakan perlawanan. Nah, Nyai, cepatlah siapkan perbekalan. Jangan lupa perbekalan untuk anak-anak kita. 2 hari lagi mungkin kita sudah meninggalkan istana Majapahit. Baiklah, Kakang. Aku akan mengerjakan segala perintahmu. Gusti Ramapati, maaf Gusti. Kami berdua akan melaporkan sesuatu yang penting. Tenanglah, Rabangsa. Tenanglah, Rabanyak. Kalian tidak bisa melaporkan sesuatu yang penting dengan terburu-buru. Atur dulu napas kalian, kemudian bicara yang jelas. Nah, ada apa? Ya. Ada apa, Rabangsa? Apa yang ingin kau laporkan padaku, Rabanyak? Maaf Gusti, Gajah Biru telah pergi meninggalkan istana Majapahit. Apa? Gajah Biru pergi? Benar Gusti.
Gajah Biru dan keluarganya telah pergi dengan diam-diam. Alah, itu bukan berita penting. Biarkan saja dia pergi. Aku tidak punya urusan dengan Gajah Biru. Tapi Gusti, Gajah Biru pergi dengan membawa tidak kurang dari 500 orang prajurit Majapahit. Sang Ramapati terkejut mendengar kalimat terakhir yang dilaporkan Rapangsa. Wajahnya menjadi merah padam, bibirnya bergetar. Pembesar kerajaan Majapahit itu nampak sangat geram mendengar laporan dua orang anak asuhnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Sang Ramapati? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.